Hai, Nadia Lestari di sini. Thanks for clicking this video. Oke, based on pertanyaan ini. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Virial Mutia Kak. Saya baru pemula dan ingin menjadi voiceover talent maksudnya ya. Tapi sebelumnya saya pernah menjadi MC di beberapa acara di kampus karena sempat bergabung di organisasi kampus. Jadi saya ingin bertanya Kak terkait pembuatan portfolio voiceover. Apakah skripnya kita harus bikin sendiri Kak? Dan konten videonya juga harus kita edit sendiri? Seperti untuk konten iklan gitu Kak. Harapan saya untuk balasannya terima kasih. Aku jadi kayak sesi curhat gitu ya. Kayak Mama Dede, curhat dong. Oke, Virial, thank you for the question. Sebenarnya ini udah aku bales di comment section, tapi mungkin teman-teman yang lain juga punya masalah yang sama kayak Virial gitu. Mau bikin sampel VO tapi bingung, apakah harus ngedit sendiri? Kalau nggak ngedit sendiri, terus kita diedit ini siapa dong? Kan sampel-sampel kita sendiri ya, kecuali kalau kita membayar editor buat bikinin video buat kita, monggo. Kita tinggal rekam suaranya aja, terus videonya kita minta mereka untuk ngeditin, iya itu boleh juga gitu. Tapi namanya bikin sampel-sampel sendiri. Biasanya yang bikin sampel sendiri itu kan karena kita budgetnya masih cekak gitu ya. Jadi ya ngedit-ngedit sendiri aja gitu Virial. Nah untuk skripnya, yang pertama yang aku jawab ya, skripnya apakah harus bikin sendiri? Gini, sebenarnya di Google itu disediakan banyak sekali skrip yang bisa kamu jadiin bahan buat sampel. Contoh nih, misalnya kamu pingin bikin sampel VO company profile, itu kamu bisa ambil aja di websitenya company-company gede, misalnya Pertamina kek, PT Sinarmas kek, Bank Indonesia kek, atau yang lain. Nah itu di website mereka atau di About Us, di bagian About Us itu kan banyak informasi, misalnya PT Pertamina adalah bla 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 bla. Itu bisa kamu ambil untuk dijadiin VO yang nantinya bisa kamu jadiin sampel gitu. Karena itu juga open source gitu. Jadi sumber yang bisa diambil siapa aja, boleh-boleh aja gitu. Terus untuk videonya gimana? Videonya kamu bisa ambil dari YouTube yang stock video. Cari aja stok video gitu. Biasanya sih videonya gambar alam-alam. Memang gak nyambung ya. Jadi kamu misalnya pingin nge-VO-in produk nih, atau mempromosikan apa, tapi gambarnya alam-alam. Ya emang adanya itu, terus gimana dong? Kalau kamu mau bikin sendiri, ya bisa sesuai keinginan kamu. Tapi karena kamu gak bikin sendiri, gak bisa bikin sendiri ya, yang ada aja deh gitu. Itu tadi kalau kamu pingin bikin company profile. Nah sekarang kalau kamu pingin bikin VO sampel tentang produk atau iklan produk, biasanya mungkin iklan produk Wardah gitu. Bolehkah kamu mengambil skrip dari iklan Wardah yang asli, kemudian kamu VO-in? Itu namanya cover VO ya. Jadi dari iklan Wardah yang asli dengan video yang aslinya, contohnya kayak ini deh. Nah, video Wardah yang ini dengan VO yang ini. Bersama Wardah, matahari bukan lagi hambatan. Tinggal suaranya aja kamu ganti suara kamu, pakai VO kamu. Itu boleh gak sih? Itu namanya cover VO. Gak boleh teman-teman. Bukan gak boleh gimana ya, itu terserah kamu aja gitu. Tapi kalau kamu sampai men-share cover VO kamu di sosial media, dan mungkin nanti perusahaan itu, misalnya Wardah itu notice atau tahu, atau voiceover talent yang asli tahu, atau agensinya, mereka gitu kan pakai agensi ya, agensi atau PH-nya tahu gitu loh. Ini kok yang ngisi suara lain, tapi kok nggak sama dengan karakter yang kita pilih gitu kan. Mereka ada pertimbangan kenapa pilih VOT yang itu gitu ya. Mungkin karakternya sesuai dengan brandnya, dengan karakteristik brandnya dan lain sebagainya. Nah ketika kita VO kan, walaupun udah kita tulis cover VO gitu, mereka ya wajar aja dong kalau ngerasa tersinggung atau ini loh nggak sesuai dengan karakter brandku, nggak boleh dong kayak gini, bisa-bisa disuruh take down gitu. Nah untuk menghindari hal-hal seperti itu dan untuk menghargai mereka-mereka yang sudah menjadi pengisi suara aslinya atau VOT aslinya, kalau bisa teman-teman jangan cover VO. Memang yang paling riskan itu cover VO untuk iklan-iklan atau komersial kayak gitu sih ya. Karena pasti nanti kalau PH-nya tahu, agensinya tahu, atau perusahaannya sendiri tahu, ya
bisa berakibat buruk buat kita juga. Bisa aja kita di blacklist, belum apa-apa udah di blacklist sama PH gitu kan, atau sama teman-teman VOT yang lain. Ih, anak ini pernah cover VO dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau bisa jangan cover VO. Nah, untuk mensiasatinya gimana cara bikin sampel? Ya kita bikin aja skrip sederhana, sesederhana mungkin. Ambil aja produk terserah deh, bisa produk kamu sendiri, bisa produk teman kamu, atau boleh itu tadi kayak produk kecantikan Wardah, Emina, apa terserah. Tapi bikinlah skrip kamu sendiri yang simple aja, misalnya Emina untuk kulit remaja kita, atau Wardah your secret, your beauty, kayak gitu-gitu. Boleh bikin aja sesederhana mungkin. Terus videonya gimana Mbak? Ya shoot aja pakai HP. Ini aku konten juga pakai HP kok. Shoot pakai HP gitu ya. Ya seadanya aja, gampang-gampangan aja. Habis itu kamu edit sendiri pakai CapCut atau VN, gampang kok. Disatuin, dikasih background. Background itu banyak di YouTube, teman-teman cari aja background untuk corporate misalnya, atau background free copyright untuk commercial. Nah itu silahkan dicomot sendiri, ngedit sendiri, gampang kok. Banyak tutorial di YouTube ngedit video pakai VN atau CapCut. Kalau aku ini pakai CapCut, oke? Itu memang idealnya, paling ideal semuanya untuk sampel kita bikin sendiri. Skrip seperti yang aku bilang tadi, company profile yang bisa ambil di website itu harusnya idealnya kita bisa bikin sendiri. Sama kayak komersial gini, kita juga bisa bikin sendiri. Karena apa? Kalau kita bikin sendiri kan nggak mungkin sama dengan orang lain kan. Tapi kalau kita syukur ngambil nyomot kan ya kemungkinan untuk sama orang lain ya gede juga. Karena kan itu di open source, di sumber yang bisa diambil siapapun. Video dari YouTube, skrip dari Google. Misalnya kamu pingin bikin soft news, kamu ambil tuh skrip dari IDN Times atau dari Vimela. Misalnya artikel tentang manfaat buah jeruk, itu kamu baca, jadiin soft news pakai video yang ada di YouTube. Ya itu bisa jadi sampel kamu, tapi tentunya nggak unik karena skripnya ngambil, videonya juga ngambil. Nah biar itu unik dan bisa jadi punya kamu sendiri, ya bikin sendiri gitu Firya. Jadi sebenarnya wajib nggak sih bikin sendiri? Nggak wajib juga, bisa ngambil-ngambil, tapi itu tadi ya, kecuali cover VO untuk khususnya untuk komersial jangan, karena risikonya takut. Oke, kalau gitu langsung aja. Ini teman-teman juga yang punya masalah yang sama, mungkin seperti Viryal, pingin bikin sampel VO tapi bingung harus mulai dari mana, harus ngambil videonya dari mana, terus skripnya dari mana. Aku kasih ide buat kamu. Sebenarnya ini juga udah pernah aku bikin shortsnya atau reelsnya. Jadi ide konten yang sekaligus bisa jadi sampel suara kamu. Yang pertama adalah konten review atau promoin produk. Nah ini bisa multiple benefit nih teman-teman. Kamu bisa meng-highlight produk itu, entah itu produk kamu sendiri, produk temanmu, produk orang tuamu, produknya pacar kamu, atau produk random aja. Produk itu bakal terekspos karena kamu promoin, dan suara kamu juga bakal terekspos banget karena kamu bakal menyuarakan karakter atau isi atau skrip dari produk itu. Nanti tentunya kamu harus share video itu di sosial media, karena kalau nggak di-share ya siapa yang tahu gitu kan. Gitu. Yang kedua, bikin konten baca quote atau motivasi atau puisi. Yang sekarang tuh kan banyak tuh kayak teman bercakap kayak gitu-gitu. Nah, bikin kayak gitu teman-teman itu juga bagus banget dan lagi hype banget sekarang. Kamu bisa bikin pakai kata-kata kamu sendiri. Lebih baik sih ya, lebih baik bikinan sendiri. As I have told you before, bahwa idealnya memang bikinan sendiri teman-teman. Biar nggak sama dengan punya orang gitu ya. Tapi kalau kamu pingin bacain bikinan orang lain, misalnya kamu nggak jago bikin puisi, nggak jago bikin kalimat motivasi, ambil aja misalnya punya dari Google gitu ya, punyanya misalnya Albert Einstein, I don't know gitu, atau punyanya siapa gitu, Firsa Besari boleh, tapi jangan lupa kasih nama sumbernya atau kredit di bawahnya, misalnya by Firsa Besari gitu, atau by Albert Einstein di kreditnya gitu, di videonya terakhir gitu. Intinya sih nggak apa-apa bacain punya orang, asalkan jangan lupa sertakan sumbernya, oke?
Berikutnya teman-teman, yang ketiga adalah konten daily vlog atau daily life. Sekarang kan banyak tuh konten-konten a day in my life. Nah kayak gitu, itu juga bisa banget tuh kamu jadiin konten yang sekaligus bisa mengekspos atau jadi sampel suara kamu buat klien. Dan a day in my life atau daily life itu nggak melulu kehidupan sehari-hari kalian dari pagi sampai siang, kalian ngapain aja, beberes rumah, nggak harus gitu. Tapi satu hal aja bidang yang kamu kuasain. Contohnya misalnya kamu suka masak nih, ya udah tiap hari masak apa itu yang bisa kamu VO-in gitu. Hari ini aku masak ini nih, cara bikinnya kayak gini, kayak gitu-gitu. Atau misalnya kamu jago menata ruangan nih, ya udah kamu tata ruangan kamu sambil kamu VO-in nantinya gitu. Berikut yang keempat adalah konten soft news. Nah ini seperti yang aku bilang di awal tadi menjawab pertanyaan Virial, bahwa kamu bisa ambil skripnya dari Google aja. Karena di Google itu sebenarnya udah disediakan banyak sekali skrip dan tidak ada ide yang benar-benar original teman-teman. Tapi semua ide adalah ATM, amati tiru modifikasi. Jadi kamu bisa ambil skrip dari misalnya dari vimela.com atau dari detik.com. Berita-berita ringan misalnya tentang kecantikan, kesehatan kayak gitu. Tapi boleh kamu edit-edit sendiri atau tanpa diedit pun gak masalah. Tinggal dibaca, dikasih video, tapi jangan lupa dikasih sumbernya di paling akhir, oke? Yang terakhir adalah konten fandom. Nah ini juga lagi high banget teman-teman. Jadi kamu tinggal ambil potongan adegan dari film, anime, sinetron, telenovela, drama Korea yang kamu sukai. Abis itu dubbingin deh pakai VO yang lucu-lucu. Nah itu biasanya bakal booming banget teman-teman, karena banyak VOT yang juga bikin konten kayak gitu. Oke, itu tadi 5 ide konten yang sekaligus bisa jadi sampel VO kamu yang bisa kamu share juga di sosial media. Semoga bermanfaat, semoga bisa memunculkan ide-ide yang lain, dan kabarin aku kalau kamu sudah menentukan konten apa yang bakal kamu share di sosmed kamu di komen di bawah. Thank you, thanks for watching, I'll see you next time and bye. Teman-teman, jangan lupa untuk nonton video-videoku yang lain ya yang ada di channel ini, dan follow sosial mediaku. Pertanyaannya hilang, maaf. Aku lupa di mana naruh pertanyaannya. Tapi namanya bikin sampel. Aduh, ini mau habis lagi baterainya. Yang terakhir adalah konten fandom. Ini aku gak ngerti ya, yang bener fandom apa fandom. Bunyinya apa tuh?